Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ala nabiyya ba'da, amma ba'd. Ikhwatal iman, jamaah salat maghrib dan insyaallah salat isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jal atas limpahan rahmatnya untuk kita, sehingga pada malam ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma afini fi jasadi, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Jadi 3 kali, diulang 3 kali. Sebelumnya, Allahumma inni a'udzu bika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa syai'an la a'lamu. Jadi sebelum minta sehat, minta dulu kepada Allah agar jangan syirik. Jadi selamat iman lebih penting daripada selamat badan. Ngapain badan selamat? Isinya kafir semua, mungkar semua. Yang ada makin dalam nerakanya. Jadi iman dulu. Sama juga doanya, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min azabil qabri, la ilaha illa anta. Ya Allah, ku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Kufur dulu. Jadi jangan dibalik-balik. Maka ketika dibalik, inilah yang terjadi kekacauan. Maka pemimpin itu sebelum ia berjuang untuk mensejahterakan, memakmurkan, mengkayakan, hal utama harusnya diperjuangkan untuk menjamin keimanan, ketaatan. Itu pemimpin. Maka milih pemimpin harus dengan perspektif itu. Milih si fulan. Kenapa? Jawabannya, si fulan ini menurut saya yang bisa menjamin terselenggaranya aktivitas keimanan dan ketaatan dengan baik. Itu dulu. Tapi yang terjadi sekarang, karena orang udah lupa mati, udah nggak penting Allah, jadi milih pemimpin si fulan ini yang menurut saya bisa mensejahterakan, mengkayakan. Ya. Maka mudah menilai tim ses yang baik hati sama yang curang atau culas. Ya. Kalau yang baik hati, lillahi ta'ala. Tapi ada yang nempel terus. Ya. Akhirnya menarget jabatan tertentu. Langsung Allah perlihatkan, nggak perlu nunggu lama. Ya. Mendampingi, dapat jabatan. Akhirnya harus berurusan dengan persoalan korupsi. Ya. Mendampingi, dapat jabatan. Ternyata dana bansos diembat. Itu harus jadi pelajaran besar buat kita. Ya.
Tapi karena media semuanya dikuasai, maka nama partainya nggak disebut. Nama partainya nggak disebut, nggak dirubah nama partainya. Loh, dulu kan ada partai Islam dirubah namanya jadi Partai Sapi Nasional. Masya Allah, semua media semangat. Sekarang nggak ada tuh yang sebut Partai Pencuri Bansos Nasional, nggak ada yang berani ngomong. Kenapa? Karena media nggak ngomong. Kenapa media nggak ngomong? Lah, medianya mereka. Clear sekali itu, di tengah-tengah pandemi, orang hidup susah, dipecat di mana-mana, PHK di mana-mana, sakit banget. Yang ditembak pengawal ulama. Kenapa bukan koruptor itu yang ditembak, padahal dia yang diancam hukuman mati? Nah, ini nggak pernah diancam. Ngancam dulu kek, ngomong di media. Kalau kalian terus mengawal ulama, terancam hukuman mati. Kan nggak ada, tiba-tiba mati aja. Lah, yang koruptor diancam hukuman mati, yang korup dana bantuan COVID udah nggak ada beritanya, aman-aman aja. Yang diancam hukuman mati dihidupkan, yang nggak diancam dimatikan. Wah, pelajaran besar. Maka milih pemimpin, pilih yang menurut kita pemimpin itu bisa menjamin keimanan, terselenggaranya aktivitas keimanan dan ketaatan dengan baik. Itu aja. Lah, rezeki udah dijamin sama Allah, ya kan? Kemarin saya baca koran Inggris itu. Antum tahu Pak? 12.000 paket sumbangan makanan dari UNICEF untuk anak-anak miskin Inggris. Pertama dalam 70 tahun kerajaan Britania Raya. Itu Perdana Menteri Inggris kan di demo sama partai oposisi. Kenapa? Memalukan. Antum tahu mata uang pound sterling kan? Nggak ada apa-apanya dolar. Kenapa mereka nggak mau mata uangnya dikonversi menjadi euro? Saking ngototnya dia sekarang keluar kan dari Uni Eropa. Dia kan nggak gabung lagi, udah keluar Brexit, keluar dari Uni Eropa. Kenapa? Karena dia nggak mau gabung mata uangnya ke euro. Merasa euro itu orang miskin. Nah, sekarang dia menerima bantuan setelah 70 tahun nggak pernah menerima bantuan dari manapun. Tiba-tiba menerima bantuan dari UNICEF untuk orang miskin. Negaranya udah miskin, Inggris lah. Baca aja di koran. Kurang hebat apa? Kurang hebat apa? Jadi artinya rahimakumullah, jangan sampai kekeliruan-kekeliruan ini terus terulang. Ya, kekacauan ini terus terulang di dalam hidup kita. Gara-gara kita melakukan kesalahan yang sama berulang kali di dalam hidup ini. Ya, maka ambil bagian kita. Apa yang harus kita lakukan, lakukanlah. Apa yang harus kita lakukan dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wailun lil mutaffifin ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kata Allah, celaka orang-orang yang curang, yang mereka ketika membeli menuntut agar barang beliannya dipenuhi. Ini kalau beli minta nambah mulu. Ini kejadian. Ya. Jadi kalau beli
nambahin dong, nambahin. Kalau beli gitu. Sementara kalau pada posisi wa idza kaluhum aw wazanuhum selalu yukhsirun. Ketika dia pada posisi penjual, timbangannya dirubah. Dia rugikan orang lain. Harusnya kalau dia memang saat membeli selalu pengen nambah, kan beli misalnya ini, beli apa ya, yang orang biasa mainin nambah apa Pak? Beli beras ya. Nah, beli beras kan ada timbangannya udah tambahin dong dikit ya. Atau beli sayur, satu ikat nambah beberapa. Harusnya sebagaimana dia semangat selalu pengen ditambahkan barang beliannya itu, padahal dia nggak nambah duitnya. Itu kan banyak itu begitu kan? Iya, udah bayar minta nambah, kasihan kadang penjualnya. Udah deal, terus mau pulang. Makanya saya sampai sekarang sesekali kalau ada waktu nemenin istri ke pasar, masih kejadian itu. Jadi ibu-ibu sebagian ya, kan beli nih sama orang jual ini. Bang, ini berapa bang? Udah kan, udah bayar, udah deal. Pas mau pulang, bang nambah satu ya. Ini langsung diambil. Masya Allah. Itu masuk dalam wailul lil mutaffifin itu. Tapi tentunya ayat ini maknanya tidak sebatas transaksi bisnis saja. Nah sebaliknya ketika dia berada pada posisi penjual, timbangannya dikurang-kurangi, semangat menuntut hak, lupa dengan kewajiban. Maka dari 3 ayat ini Allah ajari kita 4 tahapan kehancuran. Yang pertama apa? Fokus nuntut hak. Awalnya semua itu. Fokus nuntut hak. Orang kalau melakukan sesuatu karena menuntut hak, ujungnya pasti kacau. Pengen jadi pemimpin, saya berhak kok, sebagaimana dia berhak. Kalau narasinya itu pasti nggak benar jadi pemimpinnya, karena dia sebenarnya menuntut hak. Lagi Allah sebut dalam yastawfun, menuntut hak. Tercela, orang menuntut hak itu tercela kan? Nah kita lihat logika Qur'annya. Kenapa tercela? Karena kalau nuntut hak berarti selalu merasa kurang haknya. Betul kan? Kalau udah cukup ya masih menuntut? Enggak lah. Dan persoalan cukup atau tidak ini sangat relatif sekali, tergantung kualitas keimanan. Itu nggak usah jauh-jauh, lihat pas hari raya kurban aja. Biasanya yang nuntut daging, yang berkurban apa yang dapat kupon, Pak? Hah? Dapat kupon kan? Ayo. Yang berkurban nggak ada dia nanya-nanya daging, nggak ada nuntut hak. Yang dapat kupon, yang nuntut hak merasa kurang, selalu merasa kurang dagingnya. Pak, masa saya 1 kupon mulu, udah 5 tahun, anak saya udah nambah 2 kupon kek. Berkurban enggak? Nuntut hak merasa kurang. Menuntut haknya jadi pemimpin, saya berhak jadi pemimpin, bukan hanya si fulan. Pasti dia merasa kurang terpenuhi target kehidupan dunianya. Ayo, merasa kurang mendapatkan kebahagiaan, maka dia nuntut hak. Tahapan ketiganya apa? Kalau sudah begitu, pasti abai terhadap kewajiban. Orang kalau merasa haknya belum terpenuhi, apa mungkin ia sempurnakan kewajibannya? Enggak bakalan. Dia pasti ngotot soal hak. Mana ada orang bicara hak terus meningkatkan kinerja? Lah, orang menuntut hak pasti merasa kewajibannya udah sempurna, maka saya berhak. Abai terhadap kewajiban. Ya. Tapi yang serius dengan kewajiban, dia nggak peduli dengan hak. Nanti kita balik logikanya. Maka Allah pengen kita apa? Sekarang kita bahas dulu apa yang harus kita waspadai.
Jadi yang pertama, orang tercela itu, orang curang itu fokus nuntut hak. Yang berarti dia adalah orang yang selalu merasa kurang. Dampaknya kemudian dia abai dalam menuntaskan kewajiban. Udah selesai? Belum. Kalau sudah abai menunaikan kewajiban, ujungnya apa? Pasti merugikan orang lain. Yukhsirun, khusran, bikin rugi orang. Ya kan? Tadi kayak transaksi dagang gitu. Transaksi dagang. Nuntut hak, dia beli, nuntut hak. Terus hak saya ini kurang ini, dengan harga sekian saya pengen nambah lagi. Karena merasa kurang. Akhirnya dia lupa kewajibannya untuk memastikan proses transaksi jual beli itu harus ar-ridha bir-ridha. Lah dianya ridha, yang jual kagak ridha. Tapi yang jual mau gimana? Masa ngotot rebutan cuma satu buah tomat kecil misalnya, atau beberapa cabai merah, kan malu-maluin. Tapi yang jual nggak ridha, dia lupa dengan kewajibannya. Kalau udah lupa dengan kewajibannya, dia pasti merugikan yang jual. Ketika berada pada posisi penjual juga sama, dia menuntut haknya. Hak saya harus dapat untung yang banyak, fokus pada haknya. Akhirnya ketika dia selalu fokus pada haknya, itu bermakna dia selalu merasa kurang. Ada kan orang jualan begitu, Pak? Ada. Antum mau contoh? Kayak orang jualan apa misalnya? Jualan kendaraan. RX King. Dia beli zaman dulu berapa, Pak? 4 juta ya. Tiba-tiba udah lama dia jual 20 juta. Besok ketemu sama temennya. Ente jual berapa? 20. La ilaha illallah. Motor ente itu laku 35. Merasa rugi kan, Pak? Merasa kurang. Butuh. Harusnya saya masih punya duit 15 juta lagi. Nuntut hak. Selalu merasa kurang. Akhirnya apa? Abai dengan kewajiban. Setelah itu merugikan orang lain. Nah, kalau sudah merugikan orang lain, dia kehilangan kesempatan menjadi sebaik-baik manusia dalam perspektif hadis Nabi, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kamu yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ya. Nah, rahmakumullah. Nah, berarti apa yang harus kita lakukan sekarang? Ya. Yang harus kita lakukan sebaliknya. Kita balik. Tadi yang pertama tercelanya, curangnya itu fokus nuntut hak. Kita balik, fokus nuntut kewajiban. Masya Allah. Fokus nuntut kewajiban. Ini kita baru pilkades tadi siang. Kan udah ada hasilnya. Betul, udah ada hasilnya kan? Itu real count kan, bukan quick count itu kan? Kan bukan punya lembaga survei itu kan? Itu hasil angka perhitungan di TPS dikirim. Betul nggak itu? Hah? Betul. Ini real count lah itu, bukan quick count, real count. Cuman diselenggarakan dalam proses yang cepat. Loh, kenapa cepat? Lagi mana kagak cepat? Cuma satu desa, kamu bukan satu negara. Kelas, udah ada yang menang kan? Maksudnya udah ada yang terpilih, udah kelihatan. Sekarang pertanyaannya, itu yang sisanya, yang suaranya di bawah yang terbanyak, apakah sudah menunaikan kewajiban? Belum. Apa kewajibannya, Pak? Membaiat yang suara terbanyak. Itu tradisi Islam itu. Segera membaiat yang suara terbanyak. Untuk melihat Abu Bakar sama Umar, kita harus belajar sejarah lah. Abu Bakar, Umar. Kan orang Ansar, mana ada ceritanya mencalonkan orang Mekah. Orang Ansar, orang Madinah, ya dia punya calon sendiri. Orang Mekah punya calon sendiri, Muhajirin. Orang Mekah, Abu Bakar nyalonin Umar. Ngumpul di situ, di Saqifah Bani Sa'idah itu, di belakang Masjidil Nabawi sekarang. Ada taman sekarang dirawat itu, ada tamannya. Orang Muhajirin, orang Ansar, begitu Abu Bakar nunjuk, kan mereka serahkan Abu Bakar. Kami percayakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, karena sahabat paling dekat sama Nabi. Abu Bakar nggak menunjuk dirinya sendiri, karena tercela dalam Islam. Orang menunjuk dirinya sendiri itu tercela, Pak. Nggak ada orang mencalonkan dirinya sendirilah.
orang terbaik itu dicalonkan oleh orang lain. Habis itu Abu Bakar nunjuk Umar. Karena kalian semua memberikan amanahnya kepadaku untuk memilih pemimpin, aku tunjuk Umar bin Khattab. Masya Allah. Umar karena yang nunjuk Abu Bakar nggak berani melawan. Tapi Umar mengatakan, wahai Abu Bakar, selama engkau masih hidup, harusnya engkau yang jadi pemimpin. Nah, waktu Abu Bakar nunjuk Umar, orang-orang Ansar duduk aja, nggak ada yang mau membaiat Umar. Mereka tahu tokoh utama Islam setelah Nabi wafat, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar melihat gelagat itu, mendengar Umar juga ngomongnya begitu, seharusnya engkau wahai Abu Bakar. Umar akhirnya langsung bersikap, langsung, aku membaiatmu sebagai khalifah. Masya Allah. Nah sekarang kan sudah ngelihat hasilnya, iya kan? Udah ngelihat hasilnya, real con. Tahu saya udah ada di media mana itu. Harusnya sudah mulai menyuarakan. Alhamdulillah sudah terpilih pemimpin kita bersama. Saya memang sebelumnya mencalonkan diri, tapi pada saat ini saya menyatakan bahwa siapa yang paling banyak suaranya? Nomor 1 ya, Pak Firman adalah Kades desa untuk periode berikutnya. Ya terserah redaksi apa, baiat. Bahwa kita fokus untuk menuntut kewajiban diri kita sendiri. Apa kewajiban saya? Beri saya kesempatan melaksanakan kewajiban, bukan beri saya hak saya. Damai hidup kita, Pak. Kalau orang udah ngomong hak mulu, perang. Ya, antum lihat Amerika aja. Kurang bagus apa sistem demokrasi mereka coba? Saya ikuti, benar-benar saya ikuti itu kali ini Amerika itu, karena menarik sekali. Bagus sekali sistemnya. Rupanya bahkan di Amerika sekalipun itu calon presiden itu begitu quick count, bukan real count, quick count, menang langsung ucapkan selamat. Karena berdasarkan teori-teori nggak mungkin lagi dia menang, misalnya ucapkan kepada lawannya bahwa lawannya menang. Itu tradisi di Amerika itu. Tiba-tiba Donald Trump nggak mau mengucapkan. Masya Allah, heboh Amerika, heboh Amerika, memalukan. Dalam sejarah Amerika baru kali ini presiden kayak gini ngotot dengan alasan apa? Ada kecurangan, ada, tapi nggak ada bukti. Nah, jangan serupakan dengan kasus Indonesia, beda banget. Itu nggak ada bukti, clear nggak ada bukti. Saya buka websitenya punya partai apa itu, Republik, nggak ada bukti memang. Disebutkanlah satu bukti, ini ada orang udah meninggal, dia nyoblos. Padahal salah catatannya, orang yang meninggal suaminya, yang meninggal istrinya begitu, suaminya masih hidup. Jadi undangan mencoblos itu kepada suaminya. Masya Allah, memalukan gitu mereka. Karena apa? Sebelumnya masih ingat antum Al Gore dulu? Al Gore itu selisihnya sedikit itu, cuman berapa ratus suara, tapi dia langsung ucapkan, Bush dulu kan, langsung ucapkan kepada Bush selamat. Sebelumnya antara Donald Trump dengan Hillary Clinton itu selisihnya sedikit, Pak, nggak banyak. Tetapi Hillary Clinton langsung ucapkan selamat, Anda menang, nggak nunggu dulu diumumkan oleh KPU-nya. Masya Allah. Padahal tradisi Islam kita jauh lebih kuat. 14 abad yang lalu Amerika usianya belum sampai 14 abad, baru 2 abad Amerika. Ya. Islam tradisinya ucap kewajiban. Oh, saya mencalonkan diri saya mencalonkan, ini saudara saya semua. Ternyata rakyat memilih yang bersangkutan, saya ucapkan, toh nggak ada tanda-tanda ada kecurangan, semua saksi saya hadir, ucapkan. Harusnya kan selesai. Malam ini kita sudah ada kades baru, tapi sampai detik ini kita belum dengar ada ucapan. Mudah-mudahan nanti pulang sholat isya sudah mulai ada ucapan itu.
Yang kedua, rahimakumullah, lanjutannya, jadi kita harus fokus nuntut kewajiban. Apa kewajiban saya? Kepala negara, apa kewajiban saya? Rakyat, apa kewajiban kami? Suami, apa kewajiban saya? Istri, apa kewajiban saya? Adem hidup ini, rahimakumullah. DKM, apa kewajiban kami? Jamaah, apa kewajiban kami? Semua orang bicara soal kewajiban. Nah, kalau bicara hak nggak akan selesai. Karena apa? Hak itu nggak ada limit, Pak. Tapi kalau kewajiban ada limit. Antum bisa sholat maghrib 4 rakaat, tidak sah. Tapi ketika Allah beri pahala, ada yang tahu berapa pahala kita dapat? Unlimited. Allah sebut, Nabi sebut 27 kali lipat. Dikali dengan apa? Nggak tahu kita kan? Salat sendiri satu. Satunya apa itu? Satu itu nggak tahu. Banyak sekali hak itu. Tapi kalau kewajiban clear, ada batasannya. Maka fokus tuntaskan kewajiban kita. Yang kedua, lanjutannya kemudian tadi kalau dia fokus pada hak, maka merasa kurang. Fokus pada kewajiban, insya Allah selalu merasa cukup. Kenapa? Karena kalau fokus pada kewajiban, perspektifnya bukan orang lain, tapi dirinya. Aywa, dirinya. Dia melihat dirinya. Bukan kalau nuntut hak kan dari orang. Tapi kalau bicara soal kewajiban, dirinya. Orang kalau soal bicara kewajiban, udah cukup lah. Udah cukup dengan apa yang diterimanya, pasti udah cukup. Kenapa? Sadar bahwa sehebat apapun diri kita, tidak mungkin bisa sempurna melaksanakan kewajiban. Maka orang, Pak, kalau bicara kewajiban gak mungkin gila hormat. Ada kan orang gila hormat? Dikritik sedikit langsung marah, langsung baperan. Itu kenapa biasanya? Dalam otaknya hak, bukan kewajiban. Jadi kalau orang dalam pikirannya ada kewajiban, ini nggak jadi soal, nggak jadi masalah. Kita lihat pada khalifah Abu Bakar. Pernah baca antum catatan perubahan gaya hidup Abu Bakar antara sebelum jadi khalifah dengan setelah jadi khalifah? Nggak ada kan? Nggak mentang-mentang setelah jadi khalifah naik kuda perang yang harganya 500 miliar misalnya. Nggak ada. Dapat fasilitas rumah baru, nggak ada. Forader, nggak ada. Baju lebih keren, nggak ada. Ketika bicara kewajiban, maka bicara udah cukup apa yang saya dapat. Lebih penting saya fokus melaksanakan kewajiban saya. Tapi kalau bicara hak, pasti kurang terus. Ya kan? Ya, antum jawab pikir ini. Kira-kira menurut antum emang masuk akal? Menterinya nyolong, terus dirjennya nggak nyolong, gitu? Mungkin nggak begitu? Ya nggak mungkin lah. Kita nggak nuduh, tapi logika kita nggak mungkin menerima fakta aneh seperti itu. Ya, pasti di bawahnya ngikut semua itu. Ya, di puncaknya aja bisa kok. Dan di puncak itu kan baru saja duduk jabatan itu. Udah berapa lama menteri dilantik? Udah ada 2 tahun? Belum. Lain jadi dirjen udah berapa lama jadi PNS? Jadi kepala bagian udah berapa lama, Pak? Udah lama. Ya kan? Masya Allah, rahmatullah. Jadi kalau bicara hak nggak cukup. Kita nggak akan pernah cukup kalau bicara hak. Bicara kewajiban, maka merasa cukup. Karena fokus kita berubah menjadi tentang apa yang harus kita lakukan. Lanjutannya, kemudian positifnya rahimakumullah, kita jadi kalau tadi kan abai dengan kewajiban. Nah, orang yang positif itu berarti abai dengan hak, nggak peduli haknya. Karena dia fokusnya kewajiban. Masya Allah. Antum bayangkan anak ini ya, rajin dia belajar, bagus nilainya. Dia fokus pada kewajibannya sebagai anak yang baik terhadap orang tuanya. Maka walaupun orang tuanya tidak serius membahagiakan dirinya, nggak penting. Yang penting kewajiban dirinya sebagai anak sudah dia lakukan, sudah dia tunaikan. Masya Allah. Kan indah hidup kalau begitu. Nggak heboh dengan hak, tapi heboh dengan kewajiban. Jadi nggak ngomong-ngomong hak. Dan kalau dalam hidup kita, Pak,
Yang paling nyebelin itu punya teman yang kayak apa? Dikit-dikit ngomong hak. Ayo. Kalau teman selalu ngomong hak, itu teman yang apa namanya? Teman baperan kan? Tega amat sih. Kok begitu sih saya dibegitukan? Kok dia saya terus-terusan. Tapi kalau teman yang ngomong kewajiban, menyenangkan sekali. Dia nggak mempersoalkan sikap temannya terhadap dirinya. Yang dia persoalkan, apa yang aku sudah berikan kepada sahabatku. Maka yang terakhir, positifnya, dia tidak merugikan orang lain, tapi dia selalu memberikan kebaikan untuk orang lain. Ya, kan selalu memberikan kebaikan untuk orang lain. Masya Allah. Dan selalu seperti itu. Ya, jadi sama, kita nggak usah jauh-jauh lah, karena yang paling mudah kita akses berita Amerika aja sekarang ini. Donald Trump itu, Pak, presiden yang paling banyak main golf dalam sejarah Amerika. Antum boleh searching itu. Padahal lagi dia kampanye dulu, dia bilang apa? Dia nyindir Obama yang suka main golf. Sekarang dia satu periode dia main golf itu melampaui 2 periode main golfnya Obama. Berarti melampaui liburan 2 periode Obama. Kan nggak mungkin main golf sedang kerja. Itu bisa bayangkan. Akhirnya apa dampaknya? Rakyatnya nggak beres. Kemiskinan di mana-mana di Amerika ini. Ya. Pada masa presiden sekarang. Karena dia selalu bicara soal hak. Saya berhak. Ya. Maka saudara yang dimuliakan Allah SWT, ketika saya berhak, maka orang lain rugi, nggak dapat haknya. Tapi ketika saya berkewajiban, maka orang lain dapat haknya. Masya Allah. Bayangkan kalau kita punya pemimpin yang pikirannya seperti ini, fokus pada kewajiban, merasa cukup dengan apa yang dimiliki, gak peduli dengan hak yang diterimanya, dan membahagiakan orang lain. Allah karim. Maka itulah pemimpin yang kita sangat harapkan dalam hidup kita. Untuk bisa hadir pemimpin seperti ini dalam hidup ini, maka semuanya harus dimulai dari diri kita sendiri pada saat memilih. Ya, kalau pada saat memilih, oh hak saya, bukan kewajiban saya, maka terjadilah apa yang terjadi. Nah, maka memilih itu adalah tentang kewajiban, bukan tentang, kan orang bilangnya hak pilih. Akhirnya hak pilih, berhak untuk mendapatkan manfaat dari yang dipilihnya. Harusnya kewajiban memilih. Hati-hati di akhirnya, karena saya wajib memilih. Gak mungkin ada kewajiban boleh dilakukan secara serampangan. Jangankan yang wajib dalam agama ini, yang sunnah aja ada aturan, betul kan? Boleh sunnah qabliyah subuh 4 rakaat. Nggak ada 2 rakaat, itu sunnah. Padahal apalagi yang wajib, aturannya sangat ketat. Maka bagi umat Islam bukan hak memilih, kewajiban memilih, agar dia serius memperhatikan kemana suaranya diberikan, agar tidak asal-asalan dalam memberikan suara. Ya. Nah, rahmatullah, ini mungkin refleksi dari berbagai peristiwa yang terjadi pada hari ini. Jadi diantaranya bisa jadi karena faktor pemahaman terhadap hak dan kewajiban yang bermasalah. Kita berdoa berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tanamkan dalam diri kita kecintaan untuk selalu perhatian kepada kewajiban. Ya, karena sesungguhnya hak kita pasti akan dipenuhi oleh Allah SWT. Kita nggak mungkin memenuhi kewajiban kita. Qutilal insanu ma akfarah. Apa artinya qutilal insanu ma akfarah? Manusia itu meninggal, tapi dia belum selesai melaksanakan kewajibannya. Itu yang ngomong Allah, surat Abasa wa Tawalla itu. Jadi kalau ada orang merasa, oh saya udah tunaikan kewajiban saya, nggak pernah ngaji berarti itu. Tak hafal juz 30. Kalau dia hafal juz 30, hafalnya nggak mungkin dia ngomong gitu. Qutilal insan ma akfarah. Allah yang ngomong. Mati manusia, dia belum selesai tunaikan kewajiban. Manusia mana? Al-insan, semua orang.
kecuali para nabi dan rasul saja. Sisanya kita semua sama. Kewajiban sebagai suami, kewajiban sebagai anak, kewajiban sebagai ayah, kewajiban sebagai orang tua belum selesai. Maka bagaimana mungkin kita menyibukkan diri kita dengan menuntut hak sementara kewajiban belum pernah selesai kita tunaikan. Ya, kita berdoa rahimakumullah agar Allah berikan taufik, agar Allah ridai hati ini, pikiran ini, fokus ini selalu kepada kewajiban demi kewajiban. Yakinlah Allah akan berikan hak kita insyaallah. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sebelum diakhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan? Bapak, tafadhal kalau ada pertanyaan. Jam berapa Isya ini? Masih lama ya? Oh, ya. Fadhal kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhal. Kita biasanya waktu kajian itu selalu mepet sama Isya. Ini alhamdulillah waktunya masih ada. Nggak ada? Tafadhal. Ketua DKM kemana? Nggak kelihatan. Pak Aris. Oh, kecapean ya? Ya. Nggak ada yang mau ditanyakan? Yang mau disampaikan? Tapi kalau nggak ada, kita tutup dengan harapan dan doa kita rahimakumullah agar semuanya bersedia menerima hasil pilkades ya. Di proses pemilihan itu ujian menerima keberagaman ya, bahwa ada orang yang merasa dirinya berhak, ada orang yang berkewajiban, merasa berkewajiban. Maka sekali lagi, ditunjuk itu lebih baik daripada menunjuk. Jadi siapapun kita, siapapun orangnya, begitu ada proses pemilihan, jangan pernah mengajukan diri kita, karena jadi masalah. Begitu kita gagal melaksanakan kewajibannya, maka berarti dulu kita meminta untuk binasa, celaka. Ya. Yang terbaik adalah ditunjuk. Yang kemudian begitu ditunjuk, tolaklah penunjukan itu. Belajar dari pelajaran Abu Bakar, Umar dan sahabat-sahabat yang lainnya. Jadi nggak begitu ditunjuk langsung, oh memang saya sebaiknya, memang saya merasa saya pantas lah. Kalau bisa tolak dulu. Ya, anggaplah, yakinlah ada orang lain yang lebih berhak, saudara-saudara kita yang lain. Ternyata yang menunjuk itu yakin, oh, Anda yang paling berhak, cuma Anda yang bisa. Baru kemudian terima amanah itu. Yang ketiga, terima. Yang ketiga, kemudian yang keempat, segera deklarasikan. Begitu benar-benar terpilih sebagai pemimpin, mohon ingatkan saya kalau saya salah. Deklarasikan ini. Tradisi khalifah yang adil dan jujur dalam Islam selalu membuat pernyataan ini. Ingatkan saya kalau saya salah. Kadang-kadang hal ini nggak ada sekarang kan? Ya, tapi alhamdulillah, terima kasih dan sebagainya. Nggak ada yang ingatkan saya kalau saya salah. Ya, rahimakumullah. Yang terakhir,
laksanakan kewajiban, hindari menuntut hak. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.